Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq yang ditulis oleh Sayyid Abdullah Ibn Husain Ba'alwi rahimahullah ta'ala. Di pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang permasalahan kemurtatan, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam kemurtatan. Maka pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas kalau seandainya, dan kita mohon perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya ada orang yang terjatuh dalam masalah kemurtatan ini, maka apa yang harus dia lakukan? Maka di sini insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hal tersebut. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, maka berkata penulis kitab yaitu As-Sayyid Abdullah bin Husain Ba'alwi rahimahullah ta'ala, faslun fi ahkamil murtad, pasal tentang hukum-hukum orang yang murtad. Beliau mengatakan yajibu, wajib, ala, atas, man waqa'at, orang yang terjadi, minhu, dari orang tersebut, riddatun, kemurtatan. Apa yang wajib? Al-audu, kembali, fauran, sesegera mungkin, ilal islami, kepada Islam, bin nutqi, dengan mengucapkan bisyahadataini, dengan dua kalimat syahadat, wal iqla'u, dan berlepas diri, amma waqa'at, dari perkara yang terjadi, bihi, kepada orang tersebut, ar-riddatu, kemurtatan. Wa yajibu, dan wajib, alaihi, atas orang tersebut, an-nadamu, penyesalan, ala ma sadara, atas perkara yang telah keluar, minhu, dari orang tersebut, wal azmu, dan berazam, ala alla ya'uda, untuk tidak kembali, limithlihi, terhadap yang semisal dengan hal tersebut.
Wa qada'u, dan mengqadha ma fatahu, apa yang terlewat darinya, min wajibati syar'i, dari kewajiban-kewajiban syariat, fi tilkal muddati, di dalam sepanjang waktu kemurtadannya. Baik, kita akan jelaskan. Di sini beliau rahimahullah taala, penulis kitab, mengatakan, yajibu ala man waqa'at minhu riddah, wajib atas orang yang kalau seandainya terjadi kepada dirinya kemurtadan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang jelas sudah baligh dan berakal. Apa yang wajib atas dirinya? Al-audu fauran ilal Islam, untuk segera kembali kepada Islam. Wajib, hukumnya wajib. Kalau orang itu terjatuh ke dalam suatu kemurtadan atau suatu hal yang bisa menyebabkan kepada kemurtadan, maka wajib dia untuk segera kembali kepada Islam. Bagaimana cara kembalinya? Bin nutqi bisyahadataini, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan harus diucapkan bil lisan, bit talaffuz, dengan lisan, dengan melafadzkan, bukan hanya di dalam hati. Bukan hanya di dalam hati. Adapun syahadah atau persaksian orang, ya maka tidak harus. Maka tidak harus. Kalaupun ada, itu lebih afdal, supaya untuk memberitahukan orang yang dia melihat ketika dia sedang berbuat suatu hal yang murtad. Tapi kalau misalkan dipandang nanti menimbulkan fitnah, ya, misalkan tiba-tiba ngundang orang, kemudian untuk mempersaksikan syahadatnya kembali, nah, itu kadang orang akan timbul rasa curiga, curiga. Maka kalau hal tersebut kira-kira akan terjadi, maka tidak usah. Kalau kemurtadannya dilakukan dirinya sendiri, maka tidak usah mempersaksikan. Intinya persaksian dalam masalah ini, ya, itu tidak harus ada saksinya. Ya, tidak harus ada saksinya. Kalau tanpa saksi tetap sah. Yang penting tadi harus talaffuz bil lisan. Ya, melafadzkan dengan lisannya. Ya. Karena itu adalah pintu seorang untuk masuk Islam. Baik yang pernah masuk Islam atau yang tidak pernah masuk Islam sama sekali. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya arkanul Islam, rukun-rukun Islam itu ibadah yang berhubungan dengan fisik. Ibadah yang berhubungan dengan fisik. Adapun rukun iman itu ibadah yang berhubungan dengan hati. Terkadang orang mempertanyakan, kemudian kalau syahadat itu apa juga dengan fisik? Iya. Dengan fisik karena harus ditalafuzkan. Harus dengan lisan. Tidak boleh orang masuk Islam, ya, hanya syahadat dalam hati. Tidak sah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat. Bagaimana taunya? Taunya dengan melafadzkan di depan amir, di depan pemimpin kaum muslimin ketika itu, atau di depan wakilnya,
atau sudah diketahui secara ma'ruf oleh masyarakat. Tapi kalau cuma dalam hati, ya kita tidak bisa menghukumnya. Misalkan ada orang tetangga kita, taruhlah dia orang Kristen, ya. Sebelum wafatnya dia atau sebelum meninggalnya dia bersyahadat dalam hati, kemudian meninggal. Maka kita karena nggak tahu itu syahadat dalam hati, kita menghukuminya dengan tata cara penguburan orang Kristen, bukan dengan cara Muslim. Baru kalau sebelum dia meninggal dia syahadat, maka ketika itu meskipun dia Kristen langsung kita berikan prosedur pemakaman sesuai dengan syariat Islam. Kalau hanya dalam hati ya tidak bisa. Makanya syahadat itu adalah rukun yang berhubungan dengan fisik. Baik, kembali di sini. Maka kewajiban yang pertama adalah dia harus kembali kepada agama Islam dengan bin nutqi, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh, atau yang semakna. Baik, kemudian yang kedua, setelah dia syahadat maka dia sudah kembali ke dalam Islam. Kewajiban yang kedua, wal iqla'u, dan melepas diri amma waqa'at bihir riddah, dari perkara yang kemurtatan itu terjatuh ke dalam dirinya dengan sebab perkara tersebut. Artinya dia harus berlepas diri dari hal yang menyebabkan dia murtad. Misalkan karena dia melakukan penyebab kekufuran, ya, menginjak Al-Quran secara sengaja, ya, dia mau sengaja menginjak untuk menghinakan Al-Quran, maka itu sudah masuk dalam ranah kekufuran. Maka yang kedua yang harus dia lakukan adalah dia harus berlepas diri dari perkara tersebut. Ya, harus berlepas diri dari perkara tersebut. Atau misalkan penyebab kekufurannya adalah suatu yang berkelanjutan. Misalkan karena dia sudah pergi ke gereja misalkan untuk berdoa meminta kepada Yesus misalkan. Maka ketika dia sudah ingin masuk Islam, ya, maka dia harus berlepas diri dari model ibadahnya itu tadi. Setiap minggu nggak boleh ke gereja. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yajibu alaihi nadmu ala ma sadara minhu. Yang ketiga, ini berhubungan dengan hati. Wajib atas dirinya untuk menyesal atas apa yang terjadi atau atas apa yang keluar dari dirinya, atas apa yang terjadi pada dirinya, harus menyesal, ya, harus menyesal. Karena ketika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada penyesalan di dalam hatinya, maka itu seperti dia bermain-main dengan tobatnya. Seperti bermain-main dalam tobatnya. Ya. Taubatnya bukan taubatan nasuha, bukan taubat yang benar-benar taubat, ya. Karena tidak ada unsur menyadari kesalahannya atau tidak ada rasa penyesalan atas apa yang dia perbuat, tidak merasa bersalah, ya. Dan di situ berarti ada unsur sombong di dalam hatinya. Sombong terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang yang melakukan kemurtatan, yang ketiga dia harus
menyesal atas apa yang dia perbuat. Tapi ini hubungannya dengan hati, tidak berefek kepada muamalah kita terhadap orang tersebut. Karena kita tidak tahu, ya. Yang penting dia sudah kembali kepada Islam, gitu aja. Kemudian yang keempat, wal azmu ala an la ya'uda limithlihi. Yang keempat, dia harus berazam untuk tidak kembali kepada yang semisalnya. Berazam untuk tidak kembali kepada yang semisalnya. Kenapa di sini beliau menyebutkan dengan limithlihi, terhadap yang semisalnya? Karena bukan berarti ketika seorang melakukan satu sebab kemurtatan, karena sebab kemurtatan ada banyak. Kemudian dia tidak melakukan sebab kemurtatan yang pernah dia lakukan, tapi dia melakukan sebab kemurtatan lain. Nah, itu juga tidak boleh. Makanya di sini disebutkan limithlihi, ya, terhadap yang semisal dengan yang menyebabkan dia murtad. Jadi semua sebab-sebab kemurtatan harus dia jauhi. Wal azmu alla ya'uda limithlihi, dan berazam untuk tidak kembali terhadap penyebab kemurtatan yang semisal dengan penyebab kemurtatan yang dia pernah lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana cara orang iman bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahisyah, ketika dia melakukan fahisyah, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, dzakarullah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengingat, wastaghfaru dzunubihim, mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, efeknya dia akan menyesal. Ketika beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha kembali untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan apa yang telah mereka perbuat. Ya. Jadi kalau sudah tobat, ya sudah, dia berazam sekuat mungkin tidak melakukan hal-hal yang semisal dengan hal tersebut. Itu baru taubatan nasuha. Itu tadi yang 1, 2, 3, 4, ya. Yang kelima, wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddah, dan mengqadha ibadah-ibadah yang wajib atas dirinya di rentang waktu kemurtatannya. Mengqadha ibadah-ibadah yang wajib atas dirinya di rentang waktu kemurtatannya. Misalkan seorang murtad 1 tahun, misalkan dia sudah masuk Islam, kemudian murtad, setahun baru masuk Islam lagi, maka selama setahun dia harus qadha sholat selama setahun, dia harus qadha puasa Ramadan di tahun itu. Kalau dia wajib zakat, dia harus qadha zakatnya. Kalau dia wajib haji, dia harus langsung pergi haji. Ya. Berbeda dengan halnya orang yang kafir asli, istilahnya para ahli fikih. Kalau kafir asli itu orang yang memang sejak lahir sudah kafir. Itu kafir asli. Kalau kafir asli, ketika dia masuk balik, kemudian dia masuk Islam, maka tidak diminta untuk mengqadha ibadah rentang waktu antara dia balik sampai masuk Islam. Misalkan ada orang Yahudi, orang Kristen, ya balik, misalkan balik laki-laki ya,
Misalkan balik umur 13 lah misalkan. Balik umur 13, masuk Islam umur 20. Berarti dia punya waktu 7 tahun dari jarak antara dia balik sampai masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, dia nggak diminta untuk qadha ibadah selama waktu 7 tahun tadi. Berbeda dengan orang murtad. Ya, berbeda dengan orang murtad. Jadi para ahli fikih itu, orang murtad ini dispesialkan gitu ya. Dalam artian spesial dalam hal negatif. Jadi orang murtad ini dispesialkan dalam hal yang negatif. Ya. Banyak hukum-hukum ya, yang ketika ditimpakan kepada orang murtad maka hukumnya akan menjadi berlipat-lipat. Ini karena para fuqaha memberikan ancaman, jangan sampai murtad. Makanya distilahkan taghlidhun lahu kalau dalam kitab fikih. Untuk memberikan ancaman terhadap orang murtad, jangan sampai dia murtad. Ya, karena kemurtadan itu sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Baik. Wa qadha'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddah. Dan mengqadha apa-apa yang terlewat darinya dari kewajiban-kewajiban syariat di sepanjang atau rentang waktu kemurtadannya. Ya. Tapi ibadah-ibadah yang wajib. Ya, ibadah-ibadah yang wajib. Adapun yang sunnah maka tidak. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Berkata penulis kitab As-Sayyid Abdullah Ibn Husain Ba'alwi rahimahullah ta'ala, fa illam yatub, dan jika dia tidak bertobat, wajabat, maka wajib apa? Istitabatuhu, dimintai untuk bertobat. Jika dia tidak tobat, dimintai untuk bertobat. Wala yuqbalu minhu, wala yuqbalu, dan tidak diterima minhu dari orang tersebut, illa kecuali al-islamu Islam, awil qatlu atau al-qatlu dibunuh. Ya. Wa yabtulu, dan batal, biha, dengan sebab kemurtadan, saumuhu, puasanya, wa tayammumuhu, dan tayamumnya, wa nikahuhu, dan nikahnya, qabla dukhuli, sebelum dukhul, sebelum jima, wa kadza ba'dahu, dan demikian pula setelah jima, in lam ya'ud, jika dia tidak kembali ilal islami, ke dalam agama Islam, fil iddati, di dalam masa iddah, wala yasihu, dan tidak sah aqdu nikahihi, akad nikahnya, wa tahrumu, dan haram dzabihatuhu, sembelihannya, wala yarithu, dan dia tidak mendapat warisan, wala yurathu, dan kalau mati tidak diwarisi, wala yusalla alaihi, dan tidak disolati atasnya, wala yughassalu, dan tidak disucikan, tidak dimandikan, wala yukaffanu, dan tidak dikafani, wala yudfanu, dan tidak dikubur, wa maluhu, dan hartanya adalah fai'un, fai'. Ini adalah efek kemurtadan semuanya. Yang pertama tadi, kalau orang murtad ketahuan, kalau di situ ada penguasa kaum muslimin, kalau ketahuan dia memang kemurtadan, sudah dicek, sudah di atau dia sendiri mengaku iqrar, ya, maka dia dimintai bertobat. Atau hendaknya yang dilakukan adalah yang tadi, yang 5 hal tadi. Tapi kalau dia tidak melakukan 5 hal tadi, fa illam yatub wajabat istitabatuhu. Kalau dia tidak
bertaubat, maka wajib untuk dimintai bertobat. Ya. Wajib untuk dimintai bertobat. Nah, siapa yang memintai bertobat ini? Ya, bisa keluarganya, bisa orang terdekatnya yang tahu, atau hakim kaum muslimin, penguasa kaum muslimin yang berkuasa. Ya, kaum muslimin yang berkuasa. Nah, ini berbeda dengan tarikus shalah, orang yang meninggalkan shalah. Ya. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat dia masih dihukumi muslim. Orang yang meninggalkan sholat dia masih dihukumi muslim. Beda dengan beberapa mazhab yang lain, mereka sudah tidak menganggap muslim. Tapi wallahu alam, ya, yang kuat adalah mazhab dari mazhab Syafi'i. Ya. Karena ketika orang meninggalkan sholat, ketika dia mati ya dia tetap disucikan, dimandikan dan seterusnya. Selama dia tidak melakukan sebab-sebab kemurtatan. Ya. Fa illam yatub wajabat istitabatuhu, wajib hukum memintai taubat dari orang tersebut adalah wajib. Dalam artian wajib, kalau tidak meminta orang yang mempunyai hak untuk memintai dia bertobat, misalkan hakim kaum muslimin, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Ya. Nah, kalau dia sudah dimintai taubat, tidak mau bertobat, wala yuqbalu minhu illal islamu awil qatlu, maka tidak bisa diterima. Pilihannya hanya dua, dia kembali Islam atau dihukum bunuh. Ya. Dia kembali Islam atau dihukum bunuh. Ya. Dihukum bunuh caranya dengan dipenggal kepalanya. Ya, dengan dipenggal kepalanya. Tidak dengan cara lain. Ya. Tidak boleh digantung di obat atau di setrum, tidak boleh. Hanya dengan dipotong lehernya. Ya. Berbeda dengan kasus tambahan, misalkan dia sudah murtad, terus tambah ada jarimah yang lain, ada kriminal yang lain, tindak kriminal yang lain, maka ada tambahan siksaan bagi dirinya. Seperti kisah Roniyin gitu ya. Ada hadis dikenal dengan hadis Roniyin. Ketika ada beberapa orang dari tanah Arab datang pada Rasulullah SAW ke Madinah, mereka minta masuk Islam, ya. Kemudian mereka bersyahadat masuk Islam. Kemudian mereka sakit di Madinah, karena Madinah itu kan terkenal, kalau di zaman dahulu terkenal kota yang yang orang itu tidak mudah tinggal di situ. Ya. Jadi terkenal dengan kota yang hanya penduduk asli yang bisa tahan hidup di situ karena banyak penyakit-penyakit. Ya, akhirnya diperintahkan untuk datang ke penggembala onta, ya, onta zakat, untuk minta air kencingnya. Kemudian disuruh minum dari air kencing onta tersebut. Nah, kemudian orang tersebut murtad, kemudian membunuh penggembalanya, kemudian mencuri onta-onta tersebut dan lari. Rasulullah kemudian memerintah untuk dikejar. Ya, kemudian ketika diperintah untuk dikejar, maka mereka nggak dihukum bunuh dalam artian dipenggal, bukan. Tapi mereka dipotong tangan dan kakinya dan matanya dibutakan. Kemudian ditinggal di padang pasir sampai mati. Nah, itu karena ada kriminal yang lain, bukan cuma kemurtadannya saja, tapi ada kriminal yang membunuh, kemudian merampas. Ya. Tapi kalau dia hanya melakukan dosa kemurtadan, maka hukumnya adalah hukum penggal tadi. Ya. Tidak pula ditembak. Ya. Tidak pula ditembak. Jadi cara membunuhnya satu-satunya adalah dengan dipenggal kepalanya. Ya. Karena itu yang paling cepat untuk
menghilangkan nyawa. Karena sabda Rasulullah SAW, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Dalam artian yang paling tidak menyakiti. Ya dibunuh ya sakit, tapi paling yang tidak menyakiti, gitu ya. Baik. Kemudian wa yabtulu biha shaumuhu wa tayammumuhu. Dan batal dengan kemurtadan puasa dan tayamumnya. Kalau misalkan orang di tengah puasa terus murtad, maka puasa di hari itu batal. Puasa di hari itu batal. Efeknya nanti kalau dia masuk Islam, puasa di hari yang dia murtad itu harus diqadha. Ya. Harus diqadha. Wa tayammumuhu, dan tayamumnya juga batal. Ya. Dan tayamumnya juga batal. Kalau misalkan orang tayamum, di tengah tayamum dia murtad, maka tayamumnya itu batal. Ya, tayamumnya itu batal. Ya. Wa nikahuhu, dan nikahnya. Suami istri baru menikah, kemudian salah satunya murtad. Ya, maka nikahnya batal secara otomatis, sudah bukan suami istri lagi. Qabla dukhul wa kadza ba'dahu. Entah itu sudah jima ataupun belum. Entah itu sudah jima ataupun belum. Jadi sejak waktu dia ada yang murtad tadi sudah otomatis masuk, kalau perempuan ya, kalau yang yang kafir yang laki-laki, yang murtad yang laki-laki, maka otomatis si perempuan langsung masuk waktu iddah. Langsung masuk waktu iddah. Ya. Nanti tinggal penjelasan ya. Tinggal penjelasan tentang masa iddahnya. Illam ya'ud ilal Islam. Jika dia tidak kembali kepada Islam. Fil iddati, di masa iddah. Ya. Jika dia tidak kembali di masa Islam, dia tidak kembali kepada Islam di masa iddahnya. Adapun kalau selama masa iddah, kemudian laki-laki balik Islam lagi, ya, dia habis nikah murtad, perempuan masuk iddah. Sebelum keluar masa iddahnya, maksudnya sebelum selesai, laki-laki masuk Islam kembali, maka nikahnya tetap. Ya, nikahnya tetap. Ya, tidak batal nikahnya. Ya, nikahnya tetap. Dalam artian tidak perlu mahar yang baru dan lain sebagainya. Ya, seperti talak satu kemudian rujuk. Wala yasihu aqdu nikahihi, dan tidak sah akad nikah orang yang murtad. Seorang muslimah tidak sah nikah dengan orang yang murtad. Ya. Atau seorang muslim tidak sah menikah dengan muslimah yang murtad. Berbeda dengan kafir asli, ya. Ya, berbeda dengan kafir asli. Maka kalau yang perempuan, ya, kalau perempuan bukan laki-laki, ya, kafir asli yang perempuan, maka sah nikah dengan kita laki-laki yang muslim. Ya. Tapi kalau murtad, baik dia perempuan atau laki-laki, tetap tidak sah. Kemudian efek yang selanjutnya, wa tahrumu dzabihatuhu, sembelihannya haram. Sembelihannya haram. Ya. Jadi ketika dia menyembelih sesuatu, maka itu menjadi haram. Ya, berbeda dengan kafir asli. Ya. Yahudi dan Nasrani, ya, ahlul kitab. Ya, sembelihan mereka halal. Sembelihan mereka halal. Ya. Bukan orang musyrik, ya.
hanya ahlul kitab, bukan orang musyrik. Ahlul kitab itu ya Yahudi, Nasrani. Hindu, Buddha itu masuk musyrik. Jadi tidak halal sembelihan mereka. Dan itu sembelihan, bukan roti atau jajan yang lain. Gitu ya. Kalau makan yang lain mereka yang buat, ya halal. Tapi kalau sembelihan mereka, kalau misalkan kita dikasih ayam, ya kalau ayamnya beli ya halal, gitu. Kalau ayamnya mereka nyembelih sendiri, misalkan orang musyrik, ya tidak boleh. Wala yarithu wala yurath. Dan dia tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi. Dia tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi. Dalam arti gini, dia tidak mewarisi. Kalau misalkan dia murtad, kemudian bapaknya meninggal, dia tidak berhak dapat warisan bapaknya. Ya, tidak berhak dapat warisan bapaknya. Dan kalau misalkan dia seorang bapak, dia murtad, kemudian meninggal, ahli warisnya tidak berhak untuk mengambil harta orang tuanya tadi. Terus hartanya diarahkan kemana? Nanti akan dijelaskan. Ya. Hartanya adalah menjadi harta fai, dan pembagiannya sesuai dengan hukum fai. Wala yusalla alaihi. Ya. Dan orang yang murtad tidak disolati. Solat atas orang yang murtad hukumnya haram. Solat atas orang yang murtad hukumnya haram. Ya. Allah SWT berfirman, wala tusalli ala hadim minhum mata abada. Dan janganlah kamu solat atas salah seorang yang mati dari mereka selamanya. Ya. Ya. Hanya orang-orang munafik, ini kisah tentang orang munafik. Ya. Jadi solat atas orang murtad adalah haram hukumnya. Jadi kalau kita mengerjakannya, kita nggak malah dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi memang sudah orang murtad itu sudah sangat-sangat dibenci, bahkan levelnya di atas orang yang kafir asli gitu ya. Kalau secara muamalahnya, ya, seorang muslim terhadap orang murtad. Ya. Dan sayangnya ya banyak dari kaum muslimin ini yang masih belum sadar hal seperti ini. Ya banyak gitu kan ya, artis ya keluar dari Islam, ya murtad dan lain sebagainya. Nah, mereka mungkin nggak pernah ngaji masalah kemurtadan. Kalau mereka ngaji dan masih ada iman dalam hatinya, mungkin mereka takut. Karena ancamannya begitu luar biasa, terutama dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan para ulama seperti seolah-olah orang murtad itu sudah tidak punya tempat di bumi, gitu. Jadi saking sangat mengerikannya. Ya. Wala yughsal, dan tidak dimandikan. Tapi kalau masalah memandikan ini, ya, memandikan ini dalam artian wala yughsal dan tidak dimandikan, ya. Boleh memandikan dan boleh tidak. Ini pilihan. Yang hukumnya tahrim tadi hanya sholat. Untuk yang lainnya maka hukumnya adalah jaiz, boleh. Dan tidak dimandikan. Ya, kalau mau mandikan boleh. Ya. Kalau nggak dimandikan, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Wala yukafan, dan tidak dikafani. Gini apa? Dikupurno wis langsung glundung ngoten. Sah, boleh, kita nggak dapat dosa. Ya. Bahkan mungkin afdol. Kenapa bisa afdol? Untuk memberikan rasa takut kepada orang yang melihat. Iki lho hukumannya wong murtad. Itu. Wala yudfan. Yang lebih mengerikannya para ahli fikih ini mengatakan wala yudfan. Orang murtad nggak perlu dikubur. Wis jarno itu pangan kiri gitu ya. Ya. Makanya dalam kitab fikih biasanya disebutkan gitu ya. Ya sebentar. La yajibu dafnuhu aslan kal harbi. Fayajuzu igra'ul kilabi ala jifatihi. Maka boleh mayatnya orang murtad itu diberikan kepada anjing supaya dimakan. Ya.
Itu para ahli fikih mengatakan seperti itu, para ulama mengatakan seperti itu. Jadi nggak ada kewajiban untuk menguburkannya, kecuali kalau memang takut baunya atau apa ya mengganggu, ya baru boleh dikubur. Itu pun ada pilihan, boleh dikubur, boleh dimakankan dikasih makan ke anjing atau apa gitu ya, yang bermanfaat. Ya, karena sudah tidak ada harganya gitu ya. Wa maluhu fai, dan hartanya adalah fai. Ya. Hartanya adalah fai. Fai itu bagaimana pembagiannya? Fai itu pembagiannya, harta itu dibagi 5. Harta dibagi 5. 4 bagian diberikan kepada mujahid fisabilillah. Dalam artian mujahid fisabilillah, orang yang pasukan jihad yang terdaftar. Kalau zaman dulu itu pasukan jihad itu ada yang terdaftar, sama seperti masa kita ya. Pasukan jihad itu ada 2, ada yang terdaftar, ada mereka digaji rutin ya, seperti TNI gitu. Ada yang mereka mutatawi, apa mutatawi itu ya, jadi sukarelawan. Jadi jihad itu untuk sukarela saja, kalau ada seruan dia berangkat ikut gitu. Jadi dia nggak dipanggil oleh amir untuk berangkat jihad, enggak. Nah, 4 bagian ini diberikan untuk para mujahid. Yang 1 bagian itu dibagi 5. Ya. Dibagi 5 diberikan untuk walillahi wali rasulihi walidil qurba walitama wal masakin wabnis sabil. Ya. Untuk Allah, Rasulnya, kalau zaman ini ya nggak ada untuk Allah dan Rasulnya, ya kembali ke Baitul Mal. Ya. Lillahi wali rasulihi walidil qurba walitama wal masakin. Ya. Orang miskin, anak yatim dan seterusnya. Ya. Intinya kembali kepada kaum muslimin. Baik. Ini mungkin pembahasan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.